Nah, kenapa nama ini penting? Kalau cerita sidik, asmane Rasulullah SAW Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mon ketok egois, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi. Sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi nafsi, nafsi nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem dengan pangeran sujud. Fayadauni masya Allah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ingkang dipun tenggo-tenggo inggih menika mawaid al hasanah saha doa saking panjenenganipun Al Karim Ibnul Karim Kyai Haji Bahaudin Nur Salim wekdal saha panggenan kaaturaken. Al-Fatihah. Ini langsung rasakan ngaos kitab yang ditulis oleh Mbak Ahmad Mutamakin daerah akan syarul kaulo untuk Kiai Mu'ad, Kiai Masyur, kesehatan mas-mas kaulo yang kula hormati. Terus nomor ini buatan keren, ini dipongkon. Kayaknya ini gue lakon, berarti ini dipongkon. Kontuk, pongkon mula. Terus kula suka nih mukadimah. Ahmad itu asmane Bang Tamakin. Ketika seseorang sudah tamak karena fi maqamil wilayah, sudah kokoh kewaliannya, itu diberi gelar mutamakin, yang kokoh di kelasnya. Jadi mungkin jenengan pernah wali 1 detik, 2 detik, kecoba itu hilang, kecoba pangkat hilang, kecoba hasud hilang. Jarang orang jadi wali itu konsisten, karena wali itu bisa disalbu, bisa diambil. Sebab itu kalau yang sudah kokoh disebut apa? Mutamakin, yang kokoh. Disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Misalnya cerita tentang manakib wonten wali tesih junior iso miber senenge ra karuan, mergo ora usah umbal, ora usah bayar, ora usah tuku tiket, iso miber. Gak ngerti ngliwati daleme Syekh Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Terus dene GR enggak ada wali sebaik dia, mergo iso terbang. Padahal asline nggih ngirit niku perkara niku. Kalian Syekh Abdul Qadir diceblokno, akhirnya dibredel kewaliane, mergo angkuh. Wong iso miber wae kok mlete. Padahal keren sing mulang. Riyen dawe keluarga kula teng mriki. Kowe nak terkenal wali, terus sing sowan akeh, gulami ku akeh. Tapi nak terkenal ngalim, sing ngaji kowe akeh, sing ngerti fikih akeh. Sebab niku terus tradisi keluarga mriki do mucal teng matolek tenanan, mulang tenanan. Nggih selain niku nak nganggo keramat kita ya akeh sing ra iso dadi sadok bebo. Tapi ini penting kalau terangkan, kalau baleni malih.
jika seseorang sekarang, bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten kita fikih normal, carane sholat, carane sesuci, carane. Kalau terang malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu rada aneh. Kebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus ora tau metu, ora tau adus, ngaku wali terus kok pantes zaman akhir rada ruwet. Tapi nek sampean alim terus adus pemene parfuman barang kowe wali ora pantes. Padahal saged mawon sing macak niki wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena wong terus sowan ngasih uang hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga Hajan niku nggih takdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Muat, bener perlu kalau sebut ada keluarga sini mau mondok. Kita kok musolane akeh najis ra disujani ora sida, iki ra roh najis udah dikiai balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya itu apa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Terus kulo piyambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh dikon milih pangeran misalnya kowe iso miber ambek iso mulang takrib, kula milih mulang takrib. Mergo nek iso miber niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa takrib. Sebab ini teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok-pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Basis keluarga sini itu napa? Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Brahmaran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gak ada ibu yang mriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus. Terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah niku angsal Idrus. Idrus niku gada ibu asmane Maimunah. Niku mbak yunipun Mbah Dawiyah, Mbah Muat. Terus kula niki nggih keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasyarruf, nah Dawi Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan tapi lit tajannub an madainil akhlak benak dugem kok ora pantes putu Mbah Mutamakin kok dugem ora pantes. Jadi apa goblok itu kita ora pantes tapi nak goblok itu bahasa Ridho Beko Koter terus kok pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya lit tajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlaknya tidak nopo terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, ya menyebut leluhurnya tapi dimulai nopo wattaba'tu, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali, kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek mati salam templek rapati wali niku nak iso ampun, nak iso tapi nak boten iso nggih mun niku rezekine pangeran. Sampean protes yo hasud. Wong pangeran sing ngersakno kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukaddimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, mbah-mbah beliau itu derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari itu leluhur beliau diantaranya keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung.
Mbah Abdul Asy'ari gadah dulur asmane Ibrahim Asmarakonti. Dan niku terus Ibrahim niki sing gadah putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gadah putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari, Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya khas Abdullah, asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting? Kalau cerita sithik. Asmane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mon ketok egois, ngendikan nafsi nafsi. Semua nabi bilang nafsi nafsi. Sementing awakku, sementing awakku. Kayak apa nabi itu? Disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya, tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi 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 nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan, saya sungkem ning pangeran sujud, fayadauni masya Allah ayada, kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya, dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Nah, ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sakit misalnya tengah akhirat sampean ngeling Allah, Allah ini tengah akhirat loh, mentutup amal-amal, bukan sakit. Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi diungo nggih angsal, itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirim no mbok kayakno iku rado. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane gak perlu ada debat lagi donga tok mayit tok ta ora. Nak kok kowe ra tok, tapi nak sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhirat. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih nopo? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa ra'sak wasal tu'toh wasfa tushfa. Muhammad ke jaluk opo? Jaluk opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah SAW minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi namung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak Allah syafaat. Ini disebut dalam kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh, mungkin ada lain yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakallim, bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakallim napa Ahmadu ini boten cara kitab niki. Tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah Ahmad. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sahal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin jengben wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad apa lah pokoke dipek kabeh. Nah sakit aja jenenge tok, sak alime, sak macam-macam ya. Terus mutamakin wae. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah
niku disebut napa mutamakkin. Terus asmane kula tesemut nak bapak kula Ki Nur Salim nggih kancane Mbah Muat ki nek riyen ngaos teng mriki teng kene Mbah Dolah nek ngerti jak teng mriki Mbah Dolah mesti bahasane ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani ki ayo ning Mbah Ahmad karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad, mutamakkin niku laqab. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbah Mutamakkin. Nggih tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakkin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusim min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima hawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija sehingga campur apa maknane hadhil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan darahe wong akhire kowe entuk minal asrori sanggeng pira-pira rahasia al ajaibi kang gawono kabeh rupane mategese perkara la itu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing hitungan utawa ning gebakan. Dados melafadzkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun mungkin pernah macam-macam saat kafir itu barokahnya ngelafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja itu dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyoke luwih yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik, gurunya itu gak dipakai kita tapi beliau kita pakai, termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah, sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan ki sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Pokoknya macam-macam lah sesuai bosennya masing-masing. Sing ngempet kepengen dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil lisyaribin. Jadi pokoknya ngempet ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet ra zina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil lisyaribin. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, itu ukurannya juga satu, liman bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe kaya ngono, andekan sing gawe manusa ora bar kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha illallah. Neraka sing digawe kaya kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare waktu sampai cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Waktu sampai cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan muga kangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, koyok wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nathar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiang-tiang Jawa sing rapati apal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca qul huwallahu ahad. Utawa ida syamsu kuwirat mubang sadha qul huwallahu ahad. Kok kadang-kadang hafid itu ya rada mlete. Wonten tiang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting diteni ra wis bareng pas salat ini diteni melonting tenan tengah-tengah salat yo tenan toh bareng muni tenan batal salat iki kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid itu ya rada ruwet nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyanyi ndekne mesti diteni salah ya. Lah alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id maca hal atalil insan saking semangate ora maca Fatihah lah hal atalil insani fi numunadari riwet tapi niki namung maca qul huwallahu ahad sampai makmum ini protes ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen mau imami salat napa mawon nggih maca napa rakaat ula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad jare dawuh Nabi celuk terus ditakoki wae Nabi kowe kok maca liyane ra kena ora apa sih men maca qul huwallahu ahad jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain sebab niku kula seneng saat itu juga malaikat Jibril rawuh ya Rasulullah akhbirhu anna Allah yuhibbu bi hubbihi la apa qul huwallahu ahad kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Jadi kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis maudhu ngoten kok. Kakuati ngono apa? Cara sanad itu kok akhbirhu anna wa yuhibbuhu bi hifdhihi suratal Baqarah. Wa asakumillahi dhaif hadis gitu. Terus ada teng desa qul huwallahu ahad niku wadate wong alim ditambah ya ora apal liyane tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadise ben sawangane niku kabeh ku alim ngono niku amdan mboten sahwan napa amdan. Terus ketiga niku kuwatut diroyah kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab kuwatut diroyah niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan niku disebut napa diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroyah ala riwayah napa qaddimid diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing dadekno donya iku kaya gampang. Kalau nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal loh ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal loh. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa bahkan Imam Bukhari pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari disebut as-sahul kutub ba'da kitabillah
Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga kecuali kata ilmu, yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi, Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah, terus asyhadu alla ilaha illallah, hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu, entah itu ilmu yakin, tahqiqul yakin, entah ilmu syahadah, tapi semuanya ini pun dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah, terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik, nerangno sifat 20, nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia, nawa ngaji nawa wujud kita bakok mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat nawa iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroyah, termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu ya. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep ini, tapi yang ditarah itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye, pokoknya kenyataannya ngono. Sosok gak memegi Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarah itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal fakhril masur. Nabi maos. Dia maos normal mawon kalian ngimami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maos am khuliqu min ghairi syai'in. Napa? Am khuliqu min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta, atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun, mereka juga agak yakin. Ini kumboten kiat. Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatiro. Sebagian riwayat faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya, sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilaha. Karena terus lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadal alam atau hadil alam maujudah. Terserah lah jangan dia mu'anas atau mudzakkar, ini buatan hakiki. Hadhil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadhil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nganti stres meneh ku ora iso nalar. Ono barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'assiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'assiru syai'an, la yakhluqu syai'an, la yujidu
Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang? Akhirnya diteruskan bakok, wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah khawatir nak pujian wujud kita kok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah niku normal napa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah. Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan orang apa jong fa inni ra'aitu isnai asyara malakan ya batadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Nah, misalnya Nabi seneng karo santri deres. Nah, kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan dan ora bener niku. Lah bareng ditangkep keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kitam takok. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu binafsi. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik malih, hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah yo repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun niki nggih karangan niku kathah niki kula cuplek-cuplek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita nggih, keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, disebut qaddimid diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nah kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan.
ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni saterusnya. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong, kata Allah, tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun, am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ketikane Abu Bakar Al-Bagilani itu nggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat itu asli enggak. Yang sekarang di Turki itu asli enggak. Jari sing duwe museum ya muni asli. Tapi jari wong Mesir kejadian ini Mesir justru Turki kuwi. Jari wong Turki, oh di Turki Ottoman, kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok itu nggak bisa melahirkan debat, karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Qul fatu bi suratim misli sebagai bi asyri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab niku disewa niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajo. Mosok nerangno, kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wadariyati darwa dek muni wazariati zar'a fal khasidati khasta fal khabizati khubza fal laqimati luqman. Niku sing order mawon langsung lareni opo? Demi wong wedok sing nandur, bar nandur panen, bar panen ditutu dadi roti, bar roti diuntal wal laqimati luqman. Sing order mawon ngangken leren. Terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas'a, kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku grepet. Akhire ya kok paco kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten, al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku telalene panjang, napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoknya kula suwun qadimidiro ya alar riwayat. Terus panjenengan kula niati saking dalem kula kepengin sedanten durya Mbah Mutamakin, sedanten muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku boten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke walhasil. Mergi wau mun kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam melampah jalan. Dong nggih. Niku clear nih. Kersane sakake Gus-gus ora keramat dinyak ra keramat kan sakake maksud iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki ngono sik sementing ku. Lho kula nu tenan, kula nak donga kalian pangeran nonton Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber, kalian saged mulang takrib, kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, nek ra iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jobangan mriki. Apa jenenge iki? Napa? Jomblang. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Pak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut. Kula misalnya saged haji, ya ingin Gus Faisal nih. Haji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nek darani keramat, darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sanget. Qadimidiro ya. Alar riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abdul Hasan Asadili lah, piyambake niku buaya.
dolan temu putih berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai kok buaya mlete kok wong sugih. Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tua, ben umatnya melarat ya dekne ibu-ibu melarat utawa yang melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk akal. Iku jenenge diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita, pangeran wak pangeran, niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan apa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dicabut nyawane. Dumamu Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin, salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran, ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan mboten nate sekolah teng Patol, dadi diwarai kalian sinten pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus jawab Ibrahim, ya oke mati ra apa-apa. Itu juga diroyah, no? Itu juga no? Diroyah. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem niku didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentilku ceblok kena angin, terus kau untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu mukobalai apa? Maksudnya uang pembeli kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentil kena angin wis bar. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budui sholahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didol. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diroyah. Ada orang mencintai anaknya, ya Rasulullah boleh nggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak, yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi no. Ale saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah. Fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat, tapi kita beda-beda no anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu sing sitok loro kan Anda tidak siap juga kan? Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kulo gue jadi kiai ada masalah, jadi orang nakal ada masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba iku wani, gue jadi kiai kok rawani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak, tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti buatan diapresiasi. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedoliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu risikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling risikonya besar enggak? Kecekal digebuki, jadi copet risikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ono risiko. Kadang wong ra rohae wis kidungane kiai ra mandi, nak ra mandi diamuk. Ono sing salam templek 1 juta, nak ra mandi dikomplain. Omone wis caleg-caleg wah ribet, salam templek 5 juta bareng ra dadi bupati, wah ngobos kiai iku ribet. Ah, repot.
uji nyali tenan wae pilkada uji nyali iki. Aduh, terus lan kula ora rapati nampa tamu. Aduh 5 juta wae pertaruhan mandir-mandir repot-repot. Maksudnya selakoni wae kabeh ono resikone. Napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dawe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang nopo zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun. Jadi clear kita terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang nang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit man. Lalu kula nak kadang ape tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang ya isin. Ana wong penyolong pitik katokan cekak setengah 4. Kanyeben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik rawani terus untuk isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api kadang-kadang yang metu fikih ora wajib tenang wong wajan ya ora pati wali sing kaya Mbah Mutamakin tapi mun daftar ya mun mengke gampang lah mengke sing asise bae dhewe dadi kok rada gampang ya tetes niku masalah diro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Wah ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru hamda ya wafina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim najika Musa sofika ismana syattu firatan fika wa shalli ala anbiya'ika rusulika asma'in. Allahumma ja'alna ya aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'al ya Allah barakata hadal majlis barakati ya Allah waliyillah Ahmad Mutamakin. Ij'alna aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna waj'alala Indonesia mu'afin ghanimin salimin ya Allah min kulli bala'id dunya al akhirah. Ij'alna ya Allah mimman kanat himmatuhu ila kalimatikal ulya ya Allah ya Allah warzuqna najwa wassalamah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wad dunya al akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.